Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita masih di pembahasan bagaimana cara merubah bentuk mabni lil ma'lum kepada mabni lil majhul ya. Ini dia. Baik, ana contohkan kita masih di tamrin nomor 9. Ibni bentuklah, bangunlah al-af'al fi'il fil jumalil atiyah pada kalimat-kalimat berikut ini lil majhul, untuk majhul. Nomor 1, amma sa'alakal mudir, berarti kita hapus fa'ilnya. Kita jadikan maf'ulnya sebagai naib fa'il. Berarti kaf itu untuk dhamir anta, berarti sa'ala untuk dhamir anta. Oh, su'ila, betul, su'ila. Maka menjadi su'ilta. Baik, berarti setelah kita rubah, hasilnya menjadi amma su'ilta. Seperti itu. Jadi jadikan maf'ul bihnya sebagai naib fa'il. Baik, kita coba melihat ya. Baik, dari Ummu Ukasyah terlebih dahulu. Nah, Ustaz. Baik, silahkan baca dulu soalnya. Nomor 2 ya, Ustaz. Qatalahumul mujrimu bil musaddas. Menjadi naibul al-majhul. Kutilu bil musaddas. Itu, Ustaz. Kutilu bil musaddas, sahih. Mereka terbunuh oleh pistol atau menggunakan pistol ya. Apaan sebentar. Selanjutnya, Ibu Rika nomor 3, silahkan. Ya, Ustaz. La yas'aluhum ahadun an sababi ta'akhurihim. Lil majhulnya la yus'aluna an sababi ta'akhurihim. La yus'alun, betul. La yus'aluna. Sahih. Baik, 4, 5, Ummu Afkar, silahkan. Ustaz, nomor berapa Ustaz baru masuk Ustaz? Apaan telat? Lupa. Nomor 4. 5. Di apain Ustaz, diartikan? Dibaca. Baik. Lihat dulu saja yang lain ya. Oh, nah Ustaz. Baik. Ummu Hibban, coba. Nomor 4, silahkan. 6, Ustaz. 4. 5 akhadzakumul muraqibu ilal mudiri. Majhulnya menjadi 5 ukhidtum ilal mudiri. Sahih. Jadi kita hapus fa'ilnya, kita jadikan maf'ul bihnya itu sebagai naib fa'il. Jadi akhadza disandarkan ke dhamir antum, menjadi ukhidtum, dimajhulkan ya. Sahih. 7, 8, 9, 10. Ibu Eni, silahkan. Dorobna ar-rajulu bil asa. Kalau dorobna, kami memukul. Kalau dorobana. Dorobana ya. Dorobana ar-rajulu bil asa. Jadi duribna bil asa ya, Ustaz. Sahih. Duribna bil asa. Sahih. Nomor 6, Ibu Lilik, silahkan. Ustaz. Surah Bani al-khabaru. Sarroni. Oh. Sarroni khabaru. Suribatu al-khabari. Al-khabaru. Kalau ini sarro dari
Dari kata sarra yasurru itu membuat bahagia. Sarrani al-khobaru, berita itu membuatku bahagia. Kalau dimajhulkan berarti khobarnya kita hapus, naib fa'ilnya, kemudian jadikan maf'ulnya yaitu dhamir ana sebagai naib fa'il. Jadi surirtu ya Ustaz. Surirtu ya Ustaz. Sahih. Surirtu. Kan sarro itu dari kata saroro. Kalau ditambahkan dhamir ana yaitu tu menjadi fu'iltu, surirtu. Sahih. Nah, sekarang nomor 10. Istakhrij, maksudnya keluarkan, keluarkan ya. Minadarsi, dari pelajaran ini, al-af'al al-mabnih lil majhul. Wazkur na'iba fa'ili kulli wahidin minha. Dan sebutkan naib fa'il setiap dari fi'il-fi'il tersebut. Oh, berarti sekarang kita kembali ke sini, Ummahat. Nah, ke sini. Coba. Ana akan bacakan satu persatu dari tadi Afkar ya, belum ya? Ana akan bacakan dan pilih mana yang mabni lil majhul dan sebutkan naib fa'ilnya. Lihat ya. Contoh. Ana bacakan lima ta'akhurtum ya ikhwanu. Kenapa kalian terlambat wahai saudara-saudaraku? Di anal mat'am futihal yawma muta'akhiran. Karena kantin hari ini dibuka terlambat. Baik, setelah Ana ucapan seperti itu, Ana tanyakan, manakah fi'il mabni lil majhul? Kemudian jawab futiha. Futiha ini mabni lil majhul. Manakah naib fa'ilnya? Adalah dhamir mustatir takdiruhu huwa. Itu Ummahat ya. Mafhum Ummahat ya. Baik. Sekarang Afkar. Mata futiha. Mata futiha. Lil majhulnya futiha Ustaz. Naib fa'ilnya? Naib fa'ilnya dhamir mustatir huwa. Biruhu huwa, sahih. Kembali ke nomor 2, Ukashah, futihas sa'ata sadisata. Mana? Mabni lil majhul? Fi'il mabni lil majhulnya futiha. Naib fa'ilnya? Naib fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu huwa. Sahih. Ibu Rika, wa mata yuftahu kulla yawmin? Mudhari' majhulnya yuftahu. Naib fa'ilnya dhamir mustatir huwa. Dhamir mustatir huwa. Afkar, yuftahu sa'ata sadisata illa rubu'an. Afkar? Bukan mic udah ngomong. Fi'il majhulnya yuftahu. Naibu fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu huwa Ustaz. Sahih. Hibban, ijlisu waftahul kitaba. Aina kitabuka ya Idris? Suriqa kitabi ya Ustaz. Manakah fi'il mabni lil majhul? Fi'il lil majhulnya? Nah. Hibban, na'am. Ustaz. Suriqa Ustaz. Suriqa. Naib fa'ilnya? Kitabi. Tabi, na'am. Sahih. Nomor 8, 9, 10. 10, betul. Baik, Ibu Eni ya. Suriqa kitabuka. Mata wa aina? Suriqa ya Ustaz. Na'am. Naib fa'ilnya? Al-barihata. Yang atas suriqa kitabuka mata wa aina? Suriqa kitabu itu jadi ya Ustaz. Kitabu, sahih, kitabuka, na'am. Nomor 11, Ibu Lilik, suriqal barihata min ghurfati wa ana ghaibun anha.
Fi'il madhi majhulnya suriko. Naibul fa'ilnya dhamir mustatir ya Ustaz? Sahih, dhamir mustatir huwa. Al-bariha Huwa, itu ya. adalah kemarin. Al-bariha itu adalah kemarin. Ini dzaraf. Makanya mansub. Naam. 12 Ibu Tati. Wasuriqat ma'ahu asya'u ukharu. Sa'ati wa hidha'i wa mu'zamu malabisi. Fi'il mabni lil majhulnya suriqat. Suriqat. Naam. Naib fa'ilnya. Naib fa'ilnya domirun mustatir takdiruhu anti. Coba perhatikan apa yang dirampok, apa yang dicuri. Yang dicuri itu asya, ya. Ukhoru. Asya. Asya'u ukharu, Ya. ya Ustaz. Nah, Sesuatu yang lain. Sahih. Baik. Kembali lagi ke Ummu Ukasha. Awadakallahu minha. Uridul an as'alakum as'ilatan. Fima darastum amsi. Fi ayyi syahrin wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana? Fi'il mabni lil majhulnya wulida. Naam. Wulida. Terus naib fa'ilnya Rasulullah. Rasulullah. Naam. Nomor 4 Ibu Rika, wulida sallallahu alaihi wasallam fi syahri Rabi'il Awwal. Fi'il madi majhulnya wulida. Naib fa'ilnya sallallahu alaihi wasallam, Ustaz. Apa Naib fa'ilnya? dhamir mustatir takdiruhu huwa. Sahih, betul. Jadi Ummahat, kalau misal setelah fi'il tidak ada isim yang marfu baik fa'il atau naib fa'il, berarti dhamir mustatir takdiruhu atau hiya untuk muannas wulidat misal. Baik, nomor 6 Ummu Askar, wa fi ayyi sanatin wulida sallallahu alaihi wasallam ya Jabir. Ummu Askar, naam. Ya, silakan. Silakan, Mana naib mana fi'il lil majhulnya? Ustaz, Silakan, suaranya kedengaran Ustaz? Sudah kedengaran, silakan. Fi ayyi sanatin wulida Ustaz. Wulida, naib fa'ilnya? Wulida. Apa ya? Dhamir mustatir Ustaz. Dhamir mustatir takdiruhu huwa. Na'am. Nomor 7 Ummu Hibban, ma adri alam tadrusu hadha bala darasna walakinnani nasitu man ya'rifu hadha wulida sallallahu alaihi wasallam 'ama 70 wa 500 lil milad. Na'am. Mana naib fa'ilnya? Wulida, Na'am. Mana naib fa'ilnya? Wulida sallallahu. Sama Ustaz, mustatir takdiruhu huwa. Sahih, mustatir takdiruhu huwa. Na'am. Kalau kayak gini bukan sallallahu itu ya Ustaz, itunya Ustaz. Bukan. Kan ada Sallallahu alaihi wasallam. Bukan. Sallallahu alaihi wasallam ini disebutnya adalah jumlah du'aiyah, merupakan kalimat doa, dan disebut kalau dalam bahasa kita kalimat sisipan. kirain badal dari Nabi Muhammad gitu. Oh, nah, Ustaz. Sisipan. Jadi disisipkan di antara kalimat, ya. Baik, selanjutnya 7, 8, 9, 10 Ibu Eni. Hada sahihun fi ayyi amin wulidta anta ya Idris. Wulidta. Wulidta, na'am. Naib fa'ilnya? Naibnya dhamir mustatir takdiruhu anta. Wulidta. Mahat? Ada yang tahu naib fa'ilnya mana? Saya. anta ya Ustaz.
Anta bukan Ustaz? At-ta'u. At-ta'u ini dia. At-ta'u. Ya. Domir. An, Domir. betul, domir. Adapun anta ini hanya disebutnya taukid, penegasan. Ulidta, ya ingat ta'ti tu'na itu adalah menjadi fa'il atau naib fa'il ketika mabni lil majhul. 11 ulidtu ama 85 wa 300 wa alfin lil hijrah. Mana? Fi'il lil majhul? Ulidtu naibul fa'ilnya atta, Ustaz. Atta, sahih. وفي أي عام ولدت أنت يا أحمد ولدت عام 67 و900 وألف للميلاد. أين ولدت يا أحمد ولدت في باكستان. طيب. Nah, yang ini cari yang kalimat di sini. Ya. Selanjutnya Ibu Tati kan ya. Yuhdaful fa'ilu ma'al fi'li al-mabni lil majhul. Coba. Yang mana Ustaz? Yuhdaful fa'ilu ma'al fi'li al-mabni lil majhul, yang ini nih. Mana lil mabni lil majhul nih? Yuhdhafu. Yuhdhafu, na'am. Naib fa'ilnya? Domir mustatir ya Ustaz. Siapa yang dihapus di sini? Oh, al-fa'ilu Ustaz. Sahih. Jadi al-fa'il adalah naib fa'il. Masih bingung nih Ustaz. Yang dihapus. Yang dihapus apa yang dihapus? Kata al-fa'il. Kata al-fa'il. Fa'il ini yang dihapus. Jadi naib fa'il. Selanjutnya mukasya wa yuhallu al-maf'ul bihi mahallahu wa yusamma naib fa'ilin wa huwa marfu'. Naqulu qatala al-jundiyul jasusa qutila al-jasusu. Baik, silakan wa yuhallu al-maf'al alla yahullu, bisa ya, menempati, atau yahillu juga bisa. Silakan mana mabni lil majhul nih? Kasya. Yuhalu, Ustaz. Yuhallu, na'am. Kemudian naib fa'ilnya? Fa'ilnya al-maf'ulu. Al-maf'ulu bihi. Na'am, al-maf'ulu sahih. Di sini naib fa'ilnya, na'am. Dan qutila al-jasus juga sama. Baik, nomor 4, Ibu Rika, yasma'un nasu al-adhana biwuduhin. Yusma'ul adhanu biwuduhin. Majhulnya yusma'ul adhanu yusma'u mudhari' majhul, al-adhanu naib fa'il. Sahih. أفكار يا معاوية ابن الفعل في هذه الجملة للمجهول. خلق الله الإنسان من طين. خلق الإنسان من طين. خلق الإنسان من طين. خلق الله Ustaz. Ini mana mabni lil majhul, fi'il mabni lil majhul yang mana Khuliqa Ustaz. Khuliqa, naib fa'ilnya? Naib fa'ilnya Allah menciptakan. Siapa yang diciptakan? Allah menciptakan manusia. Kok insan? Siapa yang diciptakan? Insanu, Ustaz. Al-insan. Ini dia naib fa'il. Ya kurang lebih seperti itu ya Ummahat ya. Karena rasa Ummahat sudah bisa mengenangnya. Kemudian ini dia sedikit pembahasan. Jadi Ummahat, ada beberapa nama yang ada penambahan alif lam, seperti Al-Hasanu, Al-Husainu, Al-Harithu. Kemudian
Az-Zubairu. Ini nama-nama yang ada alif lamnya. Ketika kita tambahkan ya nida, maka kita enggak bilang ya al-Hasanu. Enggak. Tetapi kita akan hapus setiap alif lam yang ada di awal kata tersebut. Maka menjadi ya Hasanu, ya Husainu, ya Harithu, ya Zubairu. Seperti itu. Tuhzaful alifu wal lam. Alif wal lam itu dihapus minal alam dari nama al-muqtarin bihima yang diikat atau yang dibarengi oleh keduanya, yaitu alif dan lam. Dan nida, ketika kita panggil. Nahwu seperti al-Hasan menjadi ya Hasanu. Nadi al-a'lam al-atiyah. Panggilah nama-nama berikut ini. Al-Husain, Az-Zubair, Al-Haris. Maka kita hapus alif lamnya semuanya umhat. Ya Husainu, ya Zubairu, ya Harithu, ya Bara'u. Nah, seperti itu. Kemudian kita isinya bareng-bareng saja ya. Sekarang an-nasab. Apa itu an-nasab? Sebetulnya ini bisa ya, itu menyandarkan atau mengikutkan atau meletakkan ya yang bertasydid fi akhir isim untuk menunjukkan kepada nisbahnya, penyandarannya. Ini kurang bisa dimengerti biasanya. Seperti ini. An-nasab ialah ilhaqu syai'in bi syai'in biwasitati ya musyaddadah fi akhiril ism. Itu dia an-nasab. Ilhaq maksudnya itu menyandarkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Biwasitah, dengan pelantara ia musyaddadah di akhir isim. Maksudnya bagaimana? Seperti ini. Misal, ana memiliki kitabun, tetapi ana ingin menyandarkan kitab tersebut kepada negara As-Sin, Cina. Jadi ana bilang Siniyun, atau ana memiliki misal ana ingin seseorang, kita menyandarkan rojulun, seorang laki-laki, ke nahwu, kata nahwu. Jadi rojul ini dinisbatkan kepada ilmu nahwu, maksudnya pintar dalam ilmu nahwu. Kalau kitab disandarkan kepada sin berarti kitab buatan Cina. Maka ana bilang nahwiyun. Kemudian ana misal sandarkan kata rojulun, seorang laki-laki, kepada ilmu sorof. Maka kita tambahkan kata sorf itu ya yang bertasydid menjadi sorfiyun. Maksudnya adalah orang yang mahir dalam ilmu sorof. Seperti itu, Mahat. Ada pertanyaan, mafhum tidak maksudnya? Maksud dari nasab itu apa? Mahat? Insya Allah, Ustaz. Jadi kita menyadarkan sesuatu kepada benda yang lain dengan menggunakan ya yang bertasydid. Seperti itu. Jadi kita lihat. Seperti nahwu al-hindu hindiyun. Maksudnya kita sandaran sebenarnya di sini tidak disebutkan apa yang disandarkan kepada al-hind. Kalau ya apa saja sebetulnya, misalnya rojulun hindiyun, maka kita sandarkan bahwa laki-laki ini dari India.
Iraqiyun menjadi laki-laki dari Irak. Sekarang unsub ilal asma'il atiyah, nisbatkan seseorang kepada isim-isim berikut ini. Tadi terakhir siapa ya? Sekarang ini ya Ustaz. Sekarang ana Ustaz. Muhibban. Baik, silahkan Nah. dari As-Sudan. Sudaniyun. Sudaniyun. Naam. 7, 8, 9, 10 Ibu Eni. Kuwait. Kuwaiyun. Tambah ya bertasydid. Kuwaitiyun. Kuwaitiyun. Naam. Kuwaitiyun. Kuwaitiyun. Bukan Kuwaitiyau ya. Enak tuh Ustaz. Kuwaitiyun. Naam. 11 Ibu Lilik. Al-Yaban. Yabaniyun. Yabaniyun. Naam. 12 Ibu Tati. Ad-Din. Diniyun. Diniyun. Naam. Ummu Kasyah. An-Nahwu. Nahwiyun. Naam. Nomor 4 Ibu Rika. At-Tarikh. Tarikhiyun. Naam. Tarikhiyun. Ibu Maya, kalau di sini sudah dijelaskan ya, an-nabiyyu menjadi nabawiyyu. Al-ahu akhawiyun. Ustaz, kenapa seperti ini? Ana tidak bisa menjelaskan lebih lanjut. Ini akan membingungkan. Ini akan membingungkan ummahat. Bayangkan kalau Ana jelaskan seperti ini. Ini asalnya nun dari kata nun, ba, waw, dan ya. Dan ini asalnya adalah kata alif, ko, dan waw. Ini kata akun itu asalnya alif, ko, dan waw betul ketika dimusanakan akhwani. Contoh Anda jelaskan yang seperti ini. Ketika ada kata yang dihapus, dan yang tertinggal hanya 2 kata, maka kata yang dihapus kembali lagi. Maka menjadi akhun, itu asalnya akhawun. Dalilnya apa? Ketika dimusanakan menjadi akhawani, wawunya hadir kembali. Karena tidak mungkin kata itu terdiri dari 2 huruf isim itu ya. Isim yang mu'rab tentunya. Kemudian hadirnya ketika yang tertinggal ada yang dihapus dan yang tertinggal itu hanya 2 kata, maka huruf yang dihapus harus kembali ketika dinasabkan menjadi akhawiyun. Seperti halnya kata ibnun. Ibnun itu dari kata ba, nun, waw. Adapun hamzatul wasl ini hanya tambahan. Maka ibnun ketika dinisbatkan menjadi banawiyun. Tetapi ada beberapa kata yang boleh kembali atau tidak. Seperti kata yadun. Di sini boleh kita bilang yadiyun atau yadawiyun. Ini kan bingung. Kumaha pasti bingung. Apalagi kalau yang diakhiri oleh misal ya yang bertasydid, maka huruf yang akhirnya nih seperti ini. Kata Ali, aliyun. Ini asalnya ain, lam, waw, dan ya. Fa'ulun. Naam. Oh, bukan. Fa'ilun, aliwun. Sahih, asalnya aliwun. Ini juga sama nabiwun. Maka nanti ada yang dihapus dan huruf iya-nya itu akan berubah menjadi waw
sebelumnya akan menjadi fathah seperti alawiyun. Nabi menjadi nabawiyun. Ini pasti bingung. Pasti bingung. Karena tidak mungkin menjelaskan ini. Jadi ini bukan tempatnya sebetulnya. Kalau mau hanya sebatas mengenalkan, ini bukan tempat. Ada di ilmu shorof ummahat ya. Ilmu shorof. Kemudian ukhor merupakan jamak dari ukhra. Wahia mamnu'atun minas sarf. Dia itu mamnu'ah minas sarf. Tidak bertanwin. Qala ta'ala, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Merupakan nas dari ayyam. Ta'ammal ma yali, perhatikan yang berikut ini. Yastati', tastati', astati'. Ini maksudnya mampu ya. Mampu. Ternyata masih banyak ya. Masih banyak. Baik, kita baca saja. Terakhir tadi siapa ya? Nah, suara Ana terdengar jelas. Sekarang kayaknya Bu Mayang Ustaz, tadi Ana yang terakhir. Oh ya, silakan Bu Mayang dibaca. Nah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi ada uruf, Ustaz, baru selesai. Gak apa-apa, silakan. Nah. Yang mana, Ustaz? Nomor 1, silakan. Man yastati'u an taktubal dars. Yang ini kan? An yaktubal darsi ala saburoti. Darsa sebagai maf'ul. Man yastati'u an taktubal darsa ala saburoti bi khoti wa dohi. Man yastati'u an yaktuba ad-darsa 'ala as-sabburati bi khatin wadihin. Siapakah yang bisa menulis pelajaran di atas papan tulis dengan tulisan yang jelas? Baik, ummahat. Di sini mu'alif pengarang ingin menjelaskan sebetulnya kata yastati', tastati', astati' ini maksudnya mampu. Biasanya maf'ulnya itu dibarengi an. Iya. Man yastati' man yastati' an yaktuba ad-darsa 'ala sabura bi khatin wadihin. Pertanyaan dari ana, siapakah fa'il dari yastati'? Manakah fa'ilnya? Fa'il. Pada ummahat seluruhnya, coba. Domir mustatir ya Ustaz? Huwa, Ustaz. Sahih, domir mustatir, takdiruhu huwa. Pertanyaannya, apa yang dia mampu? Menulis pelajaran. Menulis Di atas papan tulis. Menulis pelajaran di atas papan tulis dengan tulisan yang jelas. Maka an yaktuba darsa ini merupakan maf'ul sebetulnya. Maf'ulun bih. Baik. Ingin ana jelaskan kembali, yang namanya maf'ul itu mesti al-ismu, mesti isim. Sahih. Sedangkan yaktuba darsa ini fi'il ustad. Bagaimana bisa kita bilang dia maf'ul? Baik. Setelah kita memahami hal tersebut, ada kata an. An ini, kata an, ketika disambungkan dengan fi'il, sama dengan isim. An dengan fi'il sama dengan isim. Hanya di sini bisa menjadi maf'ul. Apa an yaktuba darsa? Kenapa? Karena an yaktuba darsa ini bisa kita takwil, kita tafsirkan atau kita rinci maksudnya
Meskipun lafaznya fi'il, tetapi maknanya bisa kita bilang dia itu isim karena kedatangan an. Jadi merubah fi'il menjadi isim. Man yastati'u, takdirnya menjadi kitabatad darsi. Siapa yang mampu kitabatad darsi, menulis pelajaran? Sama. Kapan? Ketika ada an ditambah fi'il setelahnya, maka berubah menjadi isim. Isimnya yang mana, Ustaz? Merupakan masdar dari fi'il tersebut. Kataba yaktubu kitabatan. Seperti itu, Ummahat. Ya. Dibaca kembali, Ummu Afkar, silahkan nomor 2. Nah, Ustaz. Atastati'u antasawwaqo Saqo yasuku. saqo ya Saqo. Nah, oh saqo yasu antasuqo syahinatan ya Zubair. ya Zubairu, na'am. Maksudnya adalah Apakah kamu bisa menjelaskan? Saqo yasuku, sa'iq. Apa sa'iq? Sa'ikus sayyarah. Mengendarai, Ustaz. Supir. Betul. Mengendarai. Syahina, ada yang tahu syahina itu apa? Kapal, Ustaz. Kapal barang. Ya, kapal barang. Apakah kamu bisa menjelaskan mengendarai kapal barang ya Zubair gitu, Ustaz? Sahih. Menjelaskan. Sahih. Makanya bingung ini kok nggak nyambung gitu jadi ngerti. Ya, syukran, Ustaz. Nah, seperti itu, Ummahat. Kemudian di sini atastati'u an tasuqa syahinatan ya Zubairu. Pertanyaannya, Ummahat, mana fa'il dari tastati'u? Domir mustatir anta, Ustaz. Anta ya Ustaz. Sahih, dhamir mustatir wujuban takdiruhu anta. Ya. Pertanyaan kedua, mana maf'ulnya? Antasuqo syahinatan. Sahih. Kenapa maf'ul itu kan harus isim? Di sini tasuqa syahina ini fi'il. Kenapa? Karena an bersambung dengan fi'il sama dengan isim. Sahih. Jadi atastati'u saqa yasuku siyaqata syahinatin. Apakah kamu mampu mengendarai kapal bermuatan barang seperti itu ya? Jadi siapa ya? Ana, Ustaz. Sekarang ana Ustaz. Sekarang Muhibban. Silahkan, Ummu Hibban. Hadhir risalatu bi khatin rodiin. La astati'u an aqra'aha. La astati'u an aqra'aha. Atastati'u an taqra'aha anta ya Bara'u. Surat ini ditulis dengan jelek, dengan tulisan yang jelek. Sahih. Saya tidak bisa membacanya. Apakah kamu bisa membacanya, wahai Baro? Sahih. Na'am. Pertanyaannya. La astati'u an aqra'aha. Manakah fa'il dari astati'? Domir mustatir takdiruhu wujuban ana. Wujuban ana. Sahih, wujuban. Jawazan itu huwa dan hiya saja. Kalau maf'ulnya? An aqra'a. An aqra'aha. Na'am. Jadi an dan fi'il setelahnya maka menjadi masdar. Menjadi isim.
Jadi takdirnya qara'a yaqra'u, masdarnya apa? Qira'atan. Qira'atan. Betul. Qira'ata, kemudian diidhafakan ke dhamir ha, qira'ataha. Qira'ah menjadi maf'ul. La astati'u qira'ataha. Seperti itu ya. Sama sekarang 9, 10. Ibu Eni, silahkan. Atas taqi'ina an taghsili hadhil malabisa al-yauma ya Laila. Bisakah kamu mencuci baju ini hari ini, wahai Laila? Sahih. Baik, pertanyaannya, atas tati'ina, dia marfu, mansub atau majzum? Mansub ya Ustaz. Yang antagsili Astati'ina, taqi'ina mansub ya Ustaz. kepada ummahat. Ummahat seluruhnya. Marfu bukan Ustaz? Kenapa marfu? Karena dia domir takdir anti ya Ustaz ya? Bukan. Domir takdir. Kenapa marfu? Kenapa marfu? Mubtada Ustaz ya? Bukan. Ayo. Nih. Tebak-tebakan. Tidak bersambung dengan yang menjazim. Bagaimana tadi suaranya kecil? Siapa? Silakan. Karena ini Tidak fi'il bersambung dengan amal yang menjazmkan atau memasukkan, Ustaz. Karena tidak ada yang memansubkan dan tidak ada yang menjazmkan. Lihat, ketika Anda bilang yadribu, kenapa marfu? Karena tidak ada yang memansubkan, tidak ada yang menjazmkan. Tulisannya ya? Pertanyaan selanjutnya, kenapa at-tawsili mansub, marfu, majzum? Mansub ya Ustaz. Mansub. Kenapa mansub? Karena ada an. Yang Karena menasabkan. ada an. Sahihan itu mansubkan. Baik, kita lanjutkan. Atas tati'ina, dia itu marfu, kita tahu. Tanda rofanya apa, ummahat? Dengan hakun. Ya, Baik. Ini sengaja anak ulangi seperti ini karena ya perlu murojaah ya, perlu murojaah. Baik. Mahat, kalau ada fi'il al-fi'lu al-mudhari' kemudian bersambung dengan aliful isnin waw jamaah ya muannasa mukhatabah, disebutnya fi'il apa? Af'alul khamsah ya Ustaz ya? Sahih, al-af'al al-khamsah. Kata ini dari istata'a, fi'il mudhari'nya yastati'u. Kalau untuk dhamir anti, tastati'ina. Tastati'ina. Ini bersambung dengan apa, ummahat? Dengan ya muannasa mukhatabah. Sahih. Jadi tastati'ina tanda rafanya apa, ummahat? Al-af'al al-khamsah. Ibu ini sepertinya mic-nya tertutup. Subutun nun. Subutun nun. Pertanyaan selanjutnya, manakah fa'il dari tastati'ina? Al-ya Ustaz. Al-ya, betul. Al-af'al al-khamsah, ummahat ya, fa'ilnya itu pasti alif waw iya. Sahih. Selanjutnya, atastati'ina an taghsili hadhil malabis, manakah maf'ul dari tastati'ina? Sahih. Sahih. Karena ada an dan fi'il setelahnya berubah menjadi isim. Taghsili, mana fa'ilnya? Taghsili, mana fa'ilnya? Al-ya. Tanda nasab dari taghsili apa, ummahat? Hadfun nun. Mana maf'ul dari taghsili? Al-ya.
Mana maf'ulnya? Iya, itu fa'il. Hadhil malabisa ya Ustaz. Hadhihi. Betul, hadhihi al-malabis badal. Nah, seperti itu. Maka jangan anggap ringan ya yang barusan kita sebutkan seperti itu sangat-sangat membantu ketika kita akan membaca kitab. Jadi ketika kita membaca kitab, hal-hal yang demikian itu mesti muncul dan pasti muncul. Ya, pasti muncul. Mungkin orang bisa membaca misal ya karena terbiasa dia membaca dengan benar, tapi belum tentu bisa memahami dengan baik. Dari mana pemahaman itu hadir? Dengan apa yang tadi kita sebutkan. Kemudian ta'ammal ma yali, perhatikan berikut ini. Shalla, yusalli, shalli. Fi'il ini disebut fi'il naqis. Maksudnya akhir dari fi'il ini merupakan huruf illah. Yang kita perhatikan, shalla, yusalli, dalam fi'il amr ada yang dihapus, yaitu huruf illahnya itu sendiri. Maka dari sini kita tahu apa yang telah kita pelajari, fi'lu amrin. Kita mulai dari sini umumnya. Fi'lu amrin. Dia hukumnya mu'rab atau mabni? Mabni. Mabni. Sahih. Mabninya ada berapa? 3 ya. Ya. 1. Mabni ala Ala sukun. ala sukun. Yang kedua, Al-Fatih. ala apa? Nun. Azfin nun. Nih, umat jangan lupa ya. Yang terakhir, Mabni ala hazfi harfil illah. sahih. Kapan hazfu harfil ilah ini? Ketika mu'tal akhir. Ketika huruf ilahnya di akhir. Shalla ini diakhiri oleh alif. Yusalli ya. Maka fi'il amrnya sholli. Baik. Kita tadi dari mana ya? Terakhir siapa? Sekarang anak Ustaz kayaknya Ustaz. Bu Lilik silahkan. Dari nomor 1. Nomor 1. Shallaitu al-zahiru ya Husainu. Coba. Perhatikan dulu. Kira-kira apa nih? Apa kalimatnya tentang apa? Coba. Terjemahnya. Salat zuhur, apakah sudah salat zuhur gitu ya Ustaz? Bertanya kepada siapa? Kepada Husain. Husain, berarti kamu. Coba. Oh, asolaita al-zahiru ya Zuhur. zuhuri Zuhro ya Husainu. Nah, pertanyaannya kenapa az-zuhro? Az-zuhro karena az-zuhro ini Kenapa, maf'ul bi bukan Ustaz? Sahih, maf'ul bi. Sahih. Kalau as-sallaita, mana fa'ilnya? Taknya damirun mustatirun anta Ustaz. Bukan dhamir mustatir, tapi atta itu sendiri, Oh iya, atas diri Fi'il madhi ketika bersambung dengan ta, ti, tu, na, ini fa'ilnya itu sendiri. Baik Ustaz. Baik. Jadi apalagi yang kita pahami dari apa yang mu'alif sebutkan. Kita pahami ketika shalla diakhiri oleh alif, maka dia kembali kepada asalnya. Alif ini akan kembali kepada asalnya ketika bersambung dengan ta, ti, tu, na. Ini pasti umahat bingung. Karena pembahasan ini cocoknya nanti di kitab Shoroh. Dan gayanya jangan satu titik akan membingungkan. Nanti ketika di akhir peserta atau yang pembaca itu akan membingungkan gabungan apa yang telah dipelajari ya. Jadi seperti ini umahat. Panjang sih.
panjang. Kalau Anda jelaskan. Kalau huruf ilahnya berada di nomor 3 seperti da'a dan roma, maka huruf ilah tersebut ini dua-duanya diakhiri oleh alif, betul, diakhiri oleh alif, roma, da'a. Maka alif ini kembali kepada asalnya. Ustaz, asalnya dari mana kita tahu? Kalau alif itu di urutan ketiga dengan tegak seperti ini, maka asalnya wawu, dan alifnya dalam bentuk ya, maka asalnya ya. Maka da'a dan roma ketika disambung dengan ta'ti tu'na'na menjadi da'au ta'ti tu'na'na. Bukan da'ai berat, bukan, tapi da'au. Kalau roma asalnya ya, maka berubah menjadi alifnya itu menjadi ya. Menjadi romaita tituna dan seperti itu. Tetapi kalau alifnya itu berada di urutan 4 atau lebih, ini kan sholla asalnya shod, lam, dan alif dalam bentuk ya, betul ya? Lam bertasydid itu ada 2. Oh, berarti ini alifnya berada di urutan keempat. Kalau alif berada di urutan keempat atau lebih, baik asalnya waw atau ya, dia itu pasti berubah menjadi ya. Sholla berada di urutan keempat, alifnya maka berubah menjadi ya. As-shollaita. Contoh yang lain Ustaz, ada. Istofa. Ini diakhiri oleh alif, betul. Di urutan berapa? Ini lebih dari 4 Ustaz. Lebih dari 3 pokoknya. Maka jangan ragu, ini pasti berubah menjadi ya. Istofaitu. Ummahat, jangan kaget terlebih dahulu ya. Bukan karena ummahat yang belum memahami. Memang penyajiannya seperti ini. Agak sedikit menyulitkan biasanya. Tapi sabar. Insyaallah setelah beres kitab ini kita akan memulai lembaran baru. Bagaimana kita mempelajari ilmu shorof dengan baik. Ilmu shorof itu tidak seperti nahwu. Nahwu itu kebanyakan orang bisa dan jago-jago. Tapi shorof, bahkan kitab shorof itu banyak sekali kesalahannya dalam mentasrif. Kemudian dalam kitab shorof juga jarang penyajiannya itu mudah. Memang sulit-sulit. Bukan karena kita belum memahami, bukan karena kita bodoh, karena penyajiannya memang seperti itu. Sulit dimengerti. Tapi insya Allah kita akan membaca kitab yang mudah difahami. Ya, akan mudah difahami. Seperti yang Anda tadi jelaskan, itu tuh ummahat akan bisa menerangkan, bahkan mentasrifkan dengan baik. Dengan mudah. Kaidah ta'lil semuanya akan mudah. Setelah beres apa? Setelah beres kitab ini. Kalau mau kitab shorof. Baik. Seperti itu. Jadi kalau alifnya ada di urutan keempat atau lebih, maka pasti menjadi huruf ya. Contoh yang lain. Kata da'a, kita tahu asalnya wawu, seperti yang di atas ya. Tetapi kalau kita rubah ke wazan istaf'ala, maka hasilnya menjadi is-ad-a. Maka alif ini asalnya wawu, betul. Sebetulnya asalnya wawu. Tetapi ketika berada di urutan 4 atau lebih, ketika bersama dengan ta'ti tunana pasti berubah menjadi iya, menjadi is-ad-aitu tita dan seterusnya. Mahat, bingung nggak kalau Ana menjelaskan seperti itu? Sebetulnya Ana inginnya rinci, lebih memahami gitu ya. Bingung tidak? Agak bingung Ustaz. Tapi paham nggak apa yang Ana jelaskan? Sedikit insya Allah. Kapan ulang Ustaz? Ya, agak berat Ustaz. Jadi ilmu shorof sebetulnya apa yang Ana jelaskan barusan memang mesti ada
mesti ada apa namanya? Mesti ada eh, bekal terlebih dahulu untuk memahami tersebut. Nah, biasanya penyajian ilmu-ilmu sorof itu banyak apa ya? Cekcok gitu. Kadang-kadang yang harusnya di depan dibahas di akhir, yang harusnya di akhir bahas di depan, maka bingung. Seperti ini. Ini pembahasan yang memang pertengahan lah, bukan pertengahan juga sih. Ya kita bilang pertengahan dalam kitab sorof biasanya. Tapi ini hadir di sini. Padahal ada dari awal sampai tengah itu ada mukaddimah yang mesti kita pahami agar memahami apa yang tadi Anda jelaskan. Ya seperti itu. Kita lanjutkan pekan depan umat ya. Ini dars ketiga memang banyak. Anda tidak menyangkal itu. Memang banyak. Dan kalau Anda baca cepat, Anda khawatirnya umat justru yang tidak mendapatkan banyak hal. Jadi Anda pelan-pelan saja. Dan seperti itu. Baik, ternyata sudah 1 jam umat ya. 1 jam. Apakah ada pertanyaan? Silahkan umat. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan pekan depan. Ini kitab jilid ketiga ini sudah mulai mengalami pergeseran umat. Pergeseran bagaimana? Pergeseran dari mubtadi, betul-betul orang ajam, kepada kitab-kitab turos. Ini sudah mengalami pergeseran. Jadi kalau ummahat menemui kendala, ini kok berat. Ingatlah memang itu fase kita mendapatkan sesuatu yang baru. Kalau umat Ustaz ini banyak materi bla 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 bla, ingatlah umat itu sedang naik tangga, memang seperti itu. Apalagi kalau kaidah tersebut, apa yang Anda jelaskan itu pertama kali didengar, pasti terasa asing. Baik, kita cukupkan umat. Naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum